Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Taufikur Rahman dari Rombel 1A, Prodi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan NIM 6211420048 dari Universitas Negeri Semarang. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jalur ubiquitin proteasom. Jalur ubiquitin proteasom sendiri dari proses pemulung terminal non-spesifik yang tidak diatur dan telah menjadi jelas bahwa proteolisis protein seluler adalah proses yang sangat kompleks, dikontrol secara temporer dan diatur secara ketat, yang memainkan peran penting dalam beragam proses seluler dasar. Proses itu dilakukan oleh serangkaian enzim yang kompleks dan menunjukkan tingkat spesifikitas yang tinggi terhadap banyak substratnya. Di antaranya adalah siklus sel dan regulator pertumbuhan. Komponen jalur transduksi sinyal, enzim penjaga rumah, dan jalur metabolik spesifik sel dan protein yang bermutasi atau rusak setelah diterjemahkan. Dengan beberapa target seluler, tidak mengherankan bahwa sistem terlibat dalam pengaturan banyak proses seluler dasar seperti siklus dan pembelahan sel, diferensiasi dan perkembangan respon terhadap stres dan modulator ekstraseluler, morfogenesis jaringan saraf, medulasi sel. Selanjutnya, untuk yang gambar pertama itu seperti yang kita lihat. Untuk yang huruf A itu menunjukkan bahwa konjugasi ubiquitin ke molekul target, sedangkan yang B itu degradasi substrat yang diberi tag oleh proteasom 26S. Untuk yang angka 1 itu menunjukkan aktivasi ubiquitin oleh E1. Untuk yang kedua itu transfer ubiquitin yang diaktifkan dari E1 ke anggota keluarga E2. Untuk yang ketiga itu transfer ubiquitin yang diaktifkan dari E2 ke E3 khusus media. Sedangkan yang 4 itu pembentukan kompleks substrat E3 dan biosintesis rantai polyubiquitin berlabuh substrat. Untuk yang kelima itu pengikatan substrat polyubiquitinate ke subunit reseptor ubiquitin di kompleks. Untuk yang keenam terakhir itu daur ulang ubiquitin melalui aksi peptidase. Untuk yang gambar kedua itu menunjukkan bahwa struktur hierarki mesin konjugasi ubiquitin E1 tunggal mengkatalisis aktivasi ubiquitin dan mentransfer ke beberapa enzim E2. Dalam kebanyakan kasus E2 mentransfer di mana-mana ke beberapa E3, sementara dalam beberapa kasus E2 khusus untuk E3. E3 dapat bersifat khusus media atau dapat mengenali beberapa media melalui motif yang serupa tetapi tidak identik. Substrat tertentu dapat ditargetkan oleh beberapa E3, mungkin melalui motif pengenalan dan yang berbeda. Selanjutnya, untuk gambar yang ketiga itu mode pengenalan substrat protein oleh E3 yang berbeda. E3 dapat mengenali substrat secara konstitutif melalui motif utama seperti residu terminal N. Banyak protein dikenali setelah modifikasi pasca translaksi atau asosiasi dengan protein tambahan, misalnya HSC atau HPV E6. Enzim ini menghasilkan zat antara tiolester berenergi tinggi dengan ubiquitin yang melibatkan residu cis internal. Ubiquitin teraktivasi dipindahkan dari E1 ke residu cis dari enzim E2 sehingga menghasilkan zat antara tiolester lain. Beberapa E2 terlibat dalam proses seluler tertentu, sementara peran E2 lainnya masih belum jelas, namun mereka semua bertindak melalui fungsinya sebagai UBC. Kemudian, konsentrasi evolusioner yang tinggi dari ubiquitin memungkinkan ditemukannya banyak protein yang berhubungan dengan ubiquitin. Beberapa seperti parkin yang terlibat dalam patogenesis, beberapa untuk penyakit Parkinson,
lebih besar dari ubiquitin dan memiliki domain mirip ubiquitin yang hanya menampilkan sedikit homologi terhadap ubiquitin. Mereka tidak hanya memiliki C-terminal GLIM dan tidak dapat dikonjugasikan. Kelompok kedua mengandung protein kecil dengan tingkat homologi yang lebih tinggi terhadap ubiquitin yang terlibat dalam modifikasi pasca translaksi. Keterlibatan sistem ubiquitin dalam patogenesis penyakit mengingat berbagai substrat dan proses di mana jalur ubiquitin terlihat. Tidak mengherankan bahwa penyimpangan dalam sistem telah terlibat dalam patogenesis beberapa penyakit, baik yang diturunkan maupun tidak. Keadaan patologis dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu yang diakibatkan oleh hilangnya fungsi mutasi pada enzim atau substrat yang mengarah pada stabilisasi protein tertentu. Dan yang kedua itu hal-hal yang dihasilkan dari peningkatan fungsi yang mengakibatkan degradasi yang dipercepat. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf ketika ada yang salah. Mohon maaf. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.